merawat kamera dengan cara yang sederhana dan ini bisa teman-teman lakukan dimanapun teman-teman berada dengan peralatan yang bisa dibilang cukup murah, tapi saya yakin kalau teman-teman melakukan dengan baik, maka peralatan fotografi teman-teman, kamera, lensa, dan ubo rampenya itu akan terselamatkan dalam tanda kutip, bisa diperjuangkan untuk bisa tetap dalam keadaan baik dan sehat untuk pemotretan. Saya akan share hari ini, so stay tune guys. Selamat pagi dari Bali teman-teman semua, nama saya Bima Aditya, terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya, dan ini adalah vlog panjang pertama saya pasca saya pindahan ke Pulau Dewata, Bali. Jadi terima kasih teman-teman sudah ngikutin saya di Instagram, bahkan sudah mulai ada yang tahu bahwa saya pindah ke Bali. Saat ini sekitaran tanggal 3 atau 4 ya, Oktober, saya pindah ke Bali tanggal 16. Jadi officially mungkin sudah hampir 2 minggu, nanti saya akan share di vlog yang lain tentang perjalanan saya ke Bali dan bagaimana suka duka saya ada di Bali. Jadi saat ini saya ada di rumah saya, kita kontrak untuk 1 tahun ke depan, sebelum insya Allah tahun depan saya akan sewa 1 tanah untuk saya bangunkan villa dan kita bisa tinggal di situ. Punya kedai kopi kecil dan ada beberapa kamar mungkin yang saya bisa sewakan untuk Airbnb. Jadi kita balik lagi ke topik utamanya, yaitu tentang merawat kamera. Jadi kalau teman-teman ngikutin saya sejak mungkin 2-3 tahun yang lalu, saya itu pakai kamera Canon seri M, jadi M series. Nah, Canon EOS M pertama saya itu sebenarnya adalah kamera keluaran tahun 2012 yang udah saya bawa muter-muter ke Indonesia, di luar negeri juga beberapa kali. Tapi akhirnya dicuri orang karena kelalaian saya nggak kunci rumah gitu. Pada waktu itu di Jogja bahkan. Saya tahu kamera saya hilang pagi hari jam 8, itu jam 8 malam saya sudah beli kamera baru. Jadi itu adalah salah satu tips yang saya biasanya share kepada teman-teman semua kalau mau beli alat itu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan cash keras. Jadi walaupun kamera penggantinya adalah kakak tingkatnya, jadi Canon EOS M, ini Canon EOS M10, ini saya beli pada waktu itu body only-nya aja 2 juta. Kalau sekarang kayaknya di Shopee sekitar 2,3 sampai 2,7 tergantung kualitas. Tapi intinya adalah saya memberinya secara tunai, cash, tidak pakai hutang, tidak pinjam kanan kiri dan lain sebagainya, karena saya mengelola keuangan saya dengan cukup baik. Salah satunya adalah saya tidak punya hutang perbankan dan personal. Nah, kamera EOS M itu keluaran 2012, EOS M10 ini setahu saya keluarannya adalah 2014 kalau nggak salah ya. Dan ternyata 2014, sekarang 2024, kamera ini masih saya pakai motret dan secara kualitas masih bagus. Yang error itu kemarin ada yang tanya sih di Instagram ya. Jadi LCD-nya baret. Bentar, saya tunjukin sebentar ya. Mungkin teman-teman bisa ngeliat ya di bagian sini nih. Ini kayak ada baret hitam. Tapi itu adalah LCD-nya dan tidak pengaruh ke kualitas foto saya sama sekali. Nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Tapi ada yang baret. Lalu kemudian speakernya mati, yang mana kamera ini tidak bisa saya pakai ngevlog, jadi saya ngevlog pakai headphone saya iPhone X. Nah, lalu bagaimana ketika cara saya merawat kamera saya? Jadi ada 3 benda yang saya pergunakan untuk merawat peralatan fotografi saya. Saat ini saya pakai namanya adalah cleaning set. Nanti saya taruh di bawah link ya. Ini dari KNF Concept. Nah, teman-teman boleh beli yang kembaran sama kayak saya, yang mana KNF itu menurut saya sangat bagus ya kualitasnya. Jadi kayak blower begini nih nggak yang gampang kempes dan semburan anginnya cukup kuat. Kemudian ini semacam lens pen. Sekarang blower dulu lah. Blower ini namanya blower ya. Jadi untuk tiup gini, cuman di squeeze begini dia tiup. Ini kalau saya di 10, ini juga buat bersihin grinder. Jadi sebenarnya tekanan anginnya kuat sekali di sini. Jadi
debu-debu, terus ampas-ampas kopi itu jelas hilang gitu ya. Ini namanya blower. Teman-teman bisa beli satu set atau bisa beli terpisah. Cuman kalau satu set itu sebenarnya juga nggak terlalu mahal ya, sekitar 150 ribuan kalau nggak salah sudah dapat. Merek lain juga banyak. Lalu yang berikutnya adalah lens pen. Ini juga dari KNF Konsep ya. Lens pen ini ada dua. Satu bentuknya seperti ini. Nah ini semacam bahan yang mungkin kayak blue drew mungkin ya. Semacam blue drew. Ini kegunaannya untuk yang lensa. Jadi kalau misalnya saya bersihin bagian lensanya, nanti saya tunjukin langsung ke teman-teman. Terus kemudian ini suka saya tutup. Oke. Lalu yang berikutnya ada brush. Jadi sikat. Ini caranya gampang. Ini tinggal ditarik ke atas begini. Dia keluar. Ini keluar. Slep. Nah, ini bentuknya sikat. Ini yang saya pakai untuk membersihkan area outdoor body, kemudian indoor tapi yang tidak kena lensa. Lalu yang terakhir adalah ini udah saya squeeze lagi, masuk ini, tarik ya, klik gitu ya. Ini adalah lap lensa. Jadi ketika saya, ini juga dari KNF ya. Oke, KNF Konsep, bagus kainnya. Ini kalau saya, ini untuk outdoor, untuk luar sama dalam. Jadi kecuali lensa ya, lensa saya lebih suka pakai yang ini tadi, yang Blue Drew ini, karena sangat lembut dan apa ya, insya Allah sih relatif aman ya. Kalau yang ini sebenarnya serat-seratnya juga sudah bagus, lembut, cuman saya menyarankan kalau teman-teman pakai yang brush ini untuk bagian luar aja. Kalau misalnya pas tepat di lensanya, itu saya pakai ini. Bahkan UV filter saya, Haida, itu saya bersihkan juga pakai ini. Nah, nanti saya akan tunjukin ke teman-teman cara membersihkannya. Tapi yang jelas, barangnya cuma ada 3 ini. 1 blower, 1 lens pen, dan 1 lap lensa. Nah, lap lensa ini kalau misalnya teman-teman pas lagi nggak punya, itu biasanya saya kalau motret pakai handphone, saya berkali-kali menyarankan teman-teman untuk ngelap pakai kaos. Jadi kaos kita ini kan kayak kaos saya ini sekitar kayak Katun Combat 20 atau 30S kurang lebih begitu. Nah, itu sudah sangat cukup untuk ngelap dalam keadaan darurat. Tapi kalau misalnya memang mau spesifik perawatan, saran saya ya pakai 3 benda ini. Ini sangat terjangkau ya. Kita bandingin misalnya, oke, anggaplah misalnya 3 benda ini misalnya antara 150 sampai 200-an ribu, walaupun kayaknya yang murah juga banyak ya. Ini dibandingkan misalnya, ini walaupun barang second. Cuma kan kameranya mungkin sekitar 2 jutaan, lensanya sekitar ya anggaplah 1,5 sampai 3 juta tergantung kondisi ya. Jadi barang senilai 150 sampai 200 ribuan ini menurut saya sangat worth it to buy buat kita merawat alat-alat fotografi kita. Ini belum nanti cara penyimpanannya. Sekarang habis ini teman-teman pantengin terus, saya tunjukin bagaimana cara membersihkannya. Oke, tadi udah ada 3 benda ya, blower, lens pen, sama lap lensa. Jadi yang habis ini saya akan tunjukin tentang bagaimana cara merawat peralatan fotografinya. Jadi yang pertama, ini saya lepas dulu, ini biasa ya, semua kamera ada ya untuk lepas lensa begini. Oke, sekarang saya akan membersihkan kameranya dulu. Nah, ini yang saya lakukan pertama kali adalah saya lap dulu. Pertama LCD, karena LCD ini banyak sekali kena sidik jari yang membuat kalau kita apa ya, gambarnya dicek segala macem, itu tiba-tiba kayak kena sidik jari lah, jadi kayak nggak bersih gitu ya. Jadi semua body saya lap, karena kalau khususnya di Bali ini kan kita ngomong, saya motret di pantai gitu ya, pantai alam, apalagi pantai itu kan ada garam. Nah, garam itu secara apa ya, secara kimiawi ya, itu kan mengakibatkan korosi gitu. Jadi apalagi kalau misalnya benda-bendanya metal-metal gini, kayak untuk tripod gini, ini rawan sekali gitu. Nah, kemudian bagian lens ini saya lap begini. Oke. Udah ya. Jadi pastikan semua body-bodinya bersih. Kemudian bagian lens saya lap. Oke. Kalau sudah, saya akan cek sekelilingnya. Kalau misalnya masih ada sedikit
kurang lebih debu gitu ya, saya pakai brush. Kurang lebih begini. Ini untuk menghilangkan debu-debunya. Bagian sini memang nggak kelihatan kasat mata ya, cuman ini pasti ada debu gitu. Oke, ini saya bersihkan lagi. Oke, kadang saya buka bagian LCD-nya belakang. Oke, kalau sudah, terakhir yang saya blow adalah bagian mirrornya. Jadi mirrornya ini saya sih nggak menyarankan dibersihkan ya, jadi ditiup aja. Karena kalau sampai ada kerusakan, saya rasa harus teknisi yang membersihkan. Jadi bahkan fotografer seperti saya pun nggak tahu gitu cara membersihkannya, relatif tricky lah. Saya nggak berani pegang. Jadi saya tiup. Oke. Kalau sudah, ini amannya teman-teman tutup pakai landscape atau teman-teman posisiin kebalik di apa namanya, tempat yang aman gitu misalnya. Sementara saya bersihkan lensa, ini saya tutup dulu begini. Pakai lap lensanya. Udah begini ya, aman posisinya. Kemudian saya telungkupkan. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin adalah lensa saya 18135. Ini teman-teman juga bisa cek link di bawah untuk pembeliannya. Saya menggunakan filter. Jadi ini adalah filter UV. Mereknya Haida. Jadi mereknya macam-macam, ada Hoya, Haida segala macam. Saya dapatnya Haida. Ini UV saya 67 mili. Jadi untuk lensa 18135 kita copot dulu. Ini selain untuk penghindar UV juga untuk melindungi optical lensanya yang ada di sini. Ini yang ya artinya lensa itu paling mahal ya di bagian kacanya ini. Ini saya taruh di bawah. Yang pertama, saya akan blow dulu. Oke, debu-debunya udah mulai ada yang hilang ya. Yang berikutnya, nah ini saatnya. Kita tidak menggunakan brush, tapi saya akan menggunakan, nah yang ini. Ini cara membersihkannya begini. Ini teman-teman lihat gini ya. Mudah-mudahan kelihatan. Melingkar posisinya. Oke. Begini. Ulangin lagi. Sampai bagian yang paling pinggir. Lalu kalau sudah dibalik, kita bersihkan lagi. Oke. Dah. Jadi, oke, sesekali pasti ada debu dikit, nggak ada masalah ya. Karena sebenarnya sih saya langganan Lightroom Mobile Premium, jadi saya bisa clone stamp. Cuman rasanya kalau buat hal-hal seperti ini sih mungkin mendingan langsung aja kali dibersihin pakai ini ya. Ini udah bersih, clean, guys. Nah, yang berikutnya adalah lensa saya. Oke. Nah, ini saya blow dulu bagian luarnya. Kemudian rear, bagian belakang. Kemudian depan. Oke. Kalau sudah, kain lensa saya tadi masih dipakai untuk nutupin bodi bagian depan. Jadi sekarang saya pakai brush untuk membersihkan debu-debu yang masih ketinggalan di sini. Nanti harus kita blow lagi. Oke. Ini apa ya? Oh, stiker ya. Oke. Oke. Ini masih bisa saya copot karena ini adalah adapter sebenarnya. Ini saya copot sebentar. Oke, saya copot. Ini adapternya. Meike MKCAF4. Saya juga taruh link di bawah. Oke, ini adaptornya sudah bersih, insya Allah ya. Kemudian bagian ini. Oke, saya blow lagi. Oke, nah balik lagi ke bagian yang sangat krusial. Ini adalah area ini. Ini saya akan bersihkan dengan bagian yang ini.
Oke. Oke, gerakannya tetap sama, memutar. Oke. Oke. Bentar ya. Nah, kalau teman-teman lihat dekat, kadang-kadang ada garis scratch gitu. Itu belum tentu baret, tapi dia kadang-kadang ada satu kotoran di sini. Nah, ini yang masih bisa kita lap. Dan kalau pakai yang Blue Dew ini sparkling clean, guys. Nah, kadang saya tiup buat kasih kelembapan sedikit, terus saya bersihkan lagi. Nah, begini aja. Selesai. Belakang saya bersihkan juga. Oke, selesai. Oke, jadi kurang lebih begitu, sangat praktis. Jadi sekali lagi, hanya ada 3 alat ya yang saya pakai. Yang pertama adalah kain lap lensanya. Kemudian ada blower. Blower dan lens pen-nya. Nah, ini saya rapikan dulu, ini saya tarik masuk. Kemudian bagian depannya saya tutup, guys. Oke. Saya pakai KNF konsep ya, teman-teman bisa cek link di bawah atau teman-teman juga boleh pakai merek yang lainnya, nggak ada masalah. Kalau sudah, ini kita kembalikan seperti semula. Dan nanti habis ini saya masih mau lanjut bersihin yang lensa fix 22 mili. Ini saya pasang dulu. Oke, buat proteksi ya. Bentar. Suka masih ada yang kelewatan. Ada aja debunya. Oke. Oke, kalau sudah ditutup. Oke. Nah, sekarang langsung dipasangin aja adapter sama lensanya. Ini putih ketemu putih. Oke, begini ya. Klik, selesai. Kalau sudah, saya pasang lagi. Canon putih ketemu putih juga. Ini ada putih-putih di sini, ini ada putih-putih di sini. Kita masukin. Oke, selesai. Clear, guys. Jadi begitu. Sangat sederhana, teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah. Kalau misalnya teman-teman kepepet, kalau dari 3 benda ini, kalau yang saya sarankan ya, itu blower sama lens pen. Kalau misalnya teman-teman budgetnya terbatas. Tapi kalau teman-teman punya uang lebih, lap lensa, blower sama lens pen ini adalah 3 benda yang priority. Sekali lagi, kalau misalnya dibandingkan dengan harga peralatan teman-teman, sebenarnya 3 benda cleaning set ini nih sangat murah, sangat terjangkau. Jadi kalau saya kadang-kadang ketimbang saya bersihinnya tidak dengan peralatan yang baik, karena kan peralatan fotografi itu satu tidak murah gitu ya. Kita bicara aja dengan budget yang terbatas. Lensa sama body saya itu kurang lebih kan hampir 5 jutaan pada waktu saya beli, which is untuk sebagian orang 5 juta juga masih tergolong mahal. Maka saya meluangkan budget sekitar 150 ribuan untuk membeli cleaning set. Jadi cuma kalau teman-teman kepepet ya, budgetnya mepet gitu ya, saran saya lens pen dan blower. Kalau lap lensa mungkin bisa diwakilin pakai kaos gitu ya. Tapi tentu kualitasnya berbeda, yang mana nggak apa-apa kalau kepepet. Sekali lagi kalau kepepet nggak ada masalah dan tinggal dibersihkan. Jadi gitu, jadi sangat sederhana. Peralatannya murah, cuma 150 ribuan. Gitu ya, mudah-mudahan vlog kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi terima kasih sekali sudah ngikutin vlog saya selama ini, dan vlog beberapa waktu ke depan akan ada di Bali, karena saya ada di Bali. Jadi matur nuwun, silakan cek link di bawah, saya kasih linknya untuk teman-teman semua, dan selamat berkarya, selamat berburu dolar.